Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujtaba Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, Masya Allah, kita telah mendengarkan lantunan zikir kalam kalimat thayyibah di ruangan studio TVRI Sumatera Utara, menghiasi kalbu kita, menjadikan hati kita semakin tenang, tentram, dan tentunya nyaman. Insya Allah akan siap mendengarkan tausiah yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini oleh narasumber kita yang telah hadir di studio bersama kita. Tentu judul yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah hikmah ibadah kurban. Kita ketahui bahwa sesaat lagi insya Allah kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha, yang dimana disyariatkan pada hari tersebut untuk menyembelih hewan kurban. Insya Allah kita akan mendengarkan bagaimana hikmah yang terkandung dalam ibadah kurban tersebut, supaya kita betul-betul melaksanakan ibadah kurban dengan sesempurna mungkin, hingga memiliki pengaruh terhadap hati kita dan juga terhadap akhlak dan karakter kita. Insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir, dan beliau juga merupakan pimpinan dari Majelis Zikir Tazkirah Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Buya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat, dan senang sekali jumpa dengan host yang masih muda lalu berpakaian seperti Buya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini tabarukan nih Buya nih. Amin. Karena Buya ini pakai lilit serban, jadi saya baru kali ini pakai lilit serban nih Buya. Alhamdulillah. Santri-santriwati bagaimana kabarnya Buya? Sehat Alhamdulillah, semuanya? pesantren kita semakin terus berkembang dari segi kuantitas jumlah. Santri sekarang sudah ada 63, target kita 100. Yang hafal Quran sudah makin meningkat dan akan kita wisuda tanggal 22. Masya Allah. 5 sudah kita berangkatkan umroh gratis dari pesantren. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga ya, semakin berkembang. Amin, amin. Kita himbau masyarakat yang kepingin daftarkan anaknya masih terbuka. Masya ada Allah, 37 kota lagi. 37 kota lagi ya, insya Allah dalam waktu dekat. Amin. Mudah-mudahan lebih dari 37 bisa nih Bu ya. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita tadi menyaksikan luar biasa ibu-ibu ramai hadir di studio TVRI Sumatera Utara, kompak sekali melantunkan zikir dan kalimat-kalimat thayyibah. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Masya Allah, ini luar biasa sekali hari ini ya. Jilbabnya kompak-kompak nih ya. Ini ada beragam warna, kompak-kompak. Suaranya pun tadi kompak nih Bu ya. Tidak ada yang palas ini Bu ya nampaknya ya. Masya Allah. Latihannya berapa minggu ini Bu? Oh baru tadi ya, baru tadi jumpanya. Baik. Baik, kita akan dengarkan dulu yel-yel dari masing-masing majelis ta'lim yang sudah dipersiapkan ini ya. Nah, semangat Ibu ya. Ini biasanya ibu-ibu ini the power of emak-emak. Yes, ya. Baik, yang pertama kita persilahkan dulu majelis ta'lim Al-Kautsar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser mas. Al-Kautsar hadir. Gerakan 1000 umat menghantarkan tamu Allah ke Baitullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
berselawat, berzikir, menggugurkan hati. Baik, tepuk tangan Ibu. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan tadi yang di pinggir Buya ini hampir jatuh nih Buya ya, mereng sikit Buya ya. Ini biasanya Buya. Ini sholat sunatnya langganannya baca Inna Atoina nih Buya. Soalnya pengajian Al-Kautsar Buya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu ya, luar biasa. Walaupun tadi agak kurang-kurang kompak tadi motonya. Selalu di hatinya yang kompak tadi ya. Baik, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Majelis Ta'lim Nur Simah. Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kami dari pengajian Al-Quran Nur Simah ngaji bareng bersama Buya, nyaman di hati. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, luar biasa nih kompak solawatnya ya. Ini latihannya ada berapa bulan nih Bu? Oh 1 jam, setengah jam ya. Bagaimana lagi kalau sebulan ya? Saya rasa bisa pakai gendang ya udah ya. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya Majelis Ta'lim Istiqamah. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Istiqomah datang kemari berjamaah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kami ucapkan alhamdulillah, amin. Istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maunya Ibu, aminnya agak kencang sedikit Ibu. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Nah, Ibu ya. Bu ya. Supaya semangat ya. Macam sholat berjamaah. Amin ya kan. Baik. Selanjutnya Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raudhatul Jannah, hablum minallah, hablum minannas. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya, mulai dari depan sampai tribun yang teratas ini sama semangatnya ini. Ya, karena yel-yelnya pun agak-agak selamat ini Bu ya, kan takbir, Allahu Akbar ya. Raudhatul Jannah, taman dari taman surga ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya kita dengarkan yel-yel dari Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah berzikir, berdoa, menyejuk kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya karena tazkirah ini berzikir nih Bu ya, banyak waktu berzikir lupa latihannya. Ya, baik, terima kasih Bu. Semuanya Masya Allah, yel-yelnya mantap-mantap. Ya kan, kemudian semangatnya luar biasa.
insya Allah ini menandakan kita betul-betul semangat dan siap untuk mendapatkan tausiah sekaligus menjadi hidayah bagi kita sebagaimana tadi yel-yel yang kita dengar insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami mengajak pemirsa untuk nantinya bertanya langsung kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah Hikmah Ibadah Kurban, dan juga ibu-ibu yang ada di studio akan kita berikan kesempatan yang sama untuk bertanya nantinya kepada Buya setelah nanti Buya menyampaikan muqaddimah dari tema kita. Baik ibu-ibu, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Buya ya. Buya, ini kita sudah mendekati hari raya kurban insya Allah Buya. Hari Senin nih Buya ya insya Allah. Tentu sangat penting sekali kita mengetahui bagaimana hikmah dari ibadah kurban. Untuk muqaddimah dipersilakan ini Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Sungguh telah banyak kami berikan kepada engkau ya Muhammad Rasulullah Al-Kautsar, maka salatlah kamu, yaitu salat Idul Adha, dan sembelihlah hewan kurban. Orang-orang yang memusuhimu dia yang akan terputus dari rahmat Allah, kamu akan semakin dicintai oleh Allah. Surah Al-Kautsar ini termasuk surah yang pendek dalam Al-Quran, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Kita usahakan dalam waktu yang tersedia di acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara ini bisa kita tuntaskan. Yang sangat saya cintai ibu-ibu para jamaah majelis taklim yang tadi sudah disebut, berkumpul begitu ramai, hampir 1.000 orang ini, kurang 750 ya. Dari berbagai majelis ta'lim Al-Kautsar, Tazkirah, ada Istiqomah, ada Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah, ada tadi Nur Simah. Nur Simah. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita bertemu. Menurut kalender Saudi Arabia hari ini tanggal 8 Dzulhijjah. Besok tanggal 9 Dzulhijjah. Kalender Indonesia hari ini adalah tanggal 7. Besok tanggal 8 dan hari Ahad tanggal 9. Lalu 10 Dzulhijjah adalah hari Isnin yang akan datang. 17 Juni 2024 Miladiah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadah kurban adalah ibadah yang bersifat sosial, mal, dan komunal. Dikatakan sosial adalah untuk sama-sama dirasakan oleh masyarakat. Dikatakan komunal karena pelakunya bisa berkelompok. Sapi bisa berkongsi 7. Nah, dikatakan kemudian menjadi ibadah yang sifatnya adalah sosial, komunal, dan ritual karena dia adalah ibadah yang dikaitkan dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, sholatlah kamu dan sembelihlah hewan kurban. Nah, surah Al-Kautsar yang saya baca sebagai muqaddimah tadi, kalau kita lihat dalam kajian-kajian teologi, kajian-kajian sufi, kajian-kajian syar'i, ada 3 hikmahnya. Ada 3 hakikatnya. 1, ketundukan dan ketaatan kepada Allah sebagai pencipta dan pemilik kehidupan. Sehingga kalau kita runut historis sejarah kurban, sejak manusia ada, yaitu dari zaman Adam alaihissalam dan Sayyidatina Siti Hawa, yang kemudian Allah memerintahkan kepada anaknya Habil dan Qabil untuk berkurban. Lalu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara syariah memang para nabi dan rasul itu semuanya diperintahkan berkurban menurut keadaannya masing-masing.
sampai kepada kita. Maka kurban adalah merupakan sebuah ibadah yang atas dasar keyakinan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Karena ini perintah Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fandur madza tara. Itu surah As-Saffat, itu surah yang sangat mengerikan kalau dilihat dari segi sosial. Kenapa? Orang tua yaitu ayah disuruh menyembelih anaknya. Rupanya ini adalah skenario Allah untuk menguji ketaatan seorang hambanya yaitu Ibrahim Khalilullah tatkala yang paling dicintainya yaitu anak untuk disembelih. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak tahu ini adalah skenario. Ya dilaksanakan saja. Tapi Allah tidak bermaksud untuk memerintahkan menyembelih anak, tapi menguji ketaatan, keyakinan kepada Allah. Itu. Dan Nabi Ibrahim melaksanakannya, Nabi Ismail selamat karena digantikan dengan zibhin adim, domba yang besar. Lalu dalam konteks syar'i, maksud saya dalam konteks syariat, ini diperintahkan supaya kita bisa memahami bahwa hakikat perintah kurban itu adalah menyembelih sifat haiwaniah dalam diri kita, yaitu kerakusan dan ketamakan, sehingga ketika kita menyembelih hewan kurban, maka ini adalah hukumnya sunat muakkad, tetapi nanti dagingnya adalah merupakan hidangan, hadiah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sehingga dalam filosofi tasawuf, kenapa dipotong di leher? Karena memang itu adalah hukumnya di situ. Tidak boleh memotong kaki, tidak boleh memotong badan, tapi leher. Lalu apa maknanya? Leher ke atas, kepala itulah bagian sang pemilik. Kira-kira segitulah banyaknya. Badannya itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, untuk diberikan kepada orang lain. Nah, dalam perspektif tasawuf, yaitu yang ketiga, hakikatnya apa? Ini adalah merupakan ungkapan cinta kepada Allah. Menaklukkan ego cinta, etos cinta kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Bahasa ringkasnya, kalau Allah memerintahkan apapun kau kerjakan demi Allah. Maka itu ukuran seseorang itu menjadi hamba Allah bukan hanya ketaatan dan kesadaran hukum dan ibadah, tapi bagaimana dia bisa merelakan apa yang paling dicintainya untuk dilaksanakan apa yang Allah perintahkan atas dirinya karena rasa cinta. Ya, ibu-ibu juga kalau cinta kepada anak kan tidak tanggung-tanggung, Bu, ya. Iya, Bu. Sudah disiapkan uang untuk membeli perhiasan. Anak kemudian mau kuliah dan harus bayar uang kuliah. Dahulukan anak, betul. Karena cinta kepada anak. Padahal nanti ketika anaknya sudah menikah, masih berbakti kepada ibu. Ya, lihat-lihat anaknya lah. Kalau anak ibu insya Allah soleh-soleha semua. Nah, begitu. Sehingga dengan demikian, ibadah kurban ini tidak hanya sekedar ujian keimanan, tapi juga adalah merupakan pelatihan bagaimana kita menunjukkan kesetiakawanan kepada sesama. Dan juga bagaimana kita membuktikan kalau udah cinta kepada Allah, apapun kata Allah kita sanggup melakukannya. Jangan tidur malam, kita sanggup bangun tengah malam. Lebih enak bermalam dengan Allah dalam tanda petik ketika tahajud ketimbang bermalam di kasur bersama istri. Bisa gitu? Oh, berat. Lebih enak bermalam bersama Allah dalam tanda petik karena tahajud dia ketimbang bermalam bersama suami. Tapi sudah bermalam duluan kan kita bangun gitu ya. Tapi ini tidak mudah dilakukan. Tapi kalau cinta sudah menyala dan membara, nek tresno urip lan murup, itu ada urip lan murup, itu hebat ya. Nanti apa itu urip, apa itu murup, itu bahasa nanti ya. Nah, begitu dari saya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Bu, ya. Nah, Masya Allah, ini mukaddimah yang dapat memberikan pencerahan bagi kita bahwa hikmah berkurban itu ada hikmah tauhid, dari segi tauhid, dari segi syariat atau fikih, dan dari segi tasawuf ini ada, Bu, ya. Ya, betul. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Insya Allah kita juga kembangkan ini terkait dengan tadi tauhid nih, Bu, ya. Terkait dengan tauhid ini, Bu, ya. Tadi Bu ya sempat menyinggung tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Bu, ya. Tentu melakukan sesuatu yang kita cintai, kita mengorbankan sesuatu yang dicintai ini kan perlu kekuatan batin ini, Bu, ya, kan. Apalagi kita ini manusia diberikan nafsu, keinginan untuk mendapatkan harta, keinginan untuk mendapatkan keturunan. Ini bagaimana nih, Bu, ya?
bisa melakukan ketaatan yang penuh tadi seperti yang disimpulkan oleh Nabi Ibrahim ini Buya. Tapi mohon ditahan Buya. Ini Masya Allah ada pemirsa yang terhubung bersama kita nih Buya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa Bapak dari mana? Dengan Pak Alfian di Canggang. Pak Abdullah di Sicanggang. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Gini Buya. Ya, silakan. Tadi kan Buya sudah menjelaskan bahwasanya hakikat daripada kurban itu ialah menyembelih daripada sifat hewan yang ada pada diri. Namun kenyataan begini Buya, bahwa orang yang berkorban, namun sifat hewaninya pada dirinya itu masih saja Buya. Jadi bagaimana caranya kira-kira korban itu, hakikat korban itu memang bisa berpengaruh pada diri seseorang Buya. Jadi mohon penjelasannya Buya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali pertanyaannya nih Buya. Tadi Buya mengatakan bahwa secara tasawuf kita ini menyembelih sifat hayawaniyah yang ada dalam diri kita. Ini bagaimana caranya Buya? Karena setelah berkorban terkadang masih ada sifat-sifat buruk itu dalam diri kita. Ini bagaimana Buya? Iya. Pemirsa yang berbahagia, terutama pencinta acara ngaji bareng TPRI Sumatera Utara yang ada di rumah ya, termasuk dari Pak Abdullah di Sicanggang. Dari Sicanggang, dan ibu-ibu para pemirsa di studio, dan Ustadz Zaidi yang menjadi host kita hari ini. Kalau sifat haywaniyah itu ada pada manusia selain sifat rububiyah, ya sifat insaniyah, sifat syaitaniyah, sifat haywaniyah. Filosofinya ialah apakah sifat itu kalau dipotong, dikikis, diamputasi menjadi hilang? Kan gitu. Nah, kalau sifat itu umpama penyakit itu umpama cancer. Ada kanker ganas, dipotong tumbuh lagi. Maka itulah kaitannya dengan ilmu tauhid. Kita mestinya yakin bahwa ini merupakan perintah Allah, tidak sekedar keyakinan kita. Kalau Nabi Ibrahim, ya masalah, dia menyembelih anak itu, tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu yang tidak mengandung kebaikan. Maka anak, karena kecintaan kepada anak itu adalah merupakan juga sesuatu yang dapat menghambat kecintaan kepada Allah. Kalau untuk Nabi Ibrahim bukan sifat hewaniyah, tapi sifat mahabbah kepada makhluk. Nah, kalau kepada kita, karena sudah jelas ya, begini maksud saya. Kalau kita kan sudah tahu yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah hewan, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim kan yang diperintahkan disembelih ialah anak, diganti dengan hewan. Kita kan lebih mudah, kenapa? Sudah tahu yang kita sembelih adalah hewan, lalu dagingnya dibagikan. Ini kan mudah untuk mencerna. Artinya apa? Oh, saya menyembelih ini artinya penghasilan saya, pendapatan saya, rezeki saya bagi kepada orang. Supaya sifat haiwannya yaitu pelit, kedekut, rakus itu bisa hilang. Tapi yang sering terjadi adalah ini hanya rutinitas ritual ibadah, bukan membentuk pribadi dan sikap. Oleh karenanya pendalamannya adalah bahwa kalau kita sudah melaksanakan ibadah kurban itu hendaknya tertanam di hati kita suka berbagi. Suka berbagi tidak hanya pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah saat kita di musim haji, tapi di setiap harinya. Inilah yang memerlukan pelatihan-pelatihan kebiasaan. Sehingga nanti ada lagi resep lain, menu lain untuk terbiasa berbagi kepada orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita dilatih bersedekah. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Ya Bunda? Maka yang paling baik adalah setiap hari ada 5 amalan kita.
Salat sunat jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, kemudian berzikir jangan tinggal, sholawat jangan tinggal, dan sedekah jangan tinggal. Ada orang baru logika, kalau tiap hari aku bersedekah Buya, habislah gajiku. Yang bilang habis siapa? Karena sedekah itu kan Allah ganti kan? Tapi logika kita main. Kalau gajiku 3 juta, aku sedekahkan tiap hari 100 ribu, habislah itu. Tapi kalau Allah mengatakan kalau aku ganti 700 kali lipat, bisa? Nah, itu. Meyakini itu yang harus kita berupaya untuk meningkatkan akidah kita. Sehingga sifat-sifat hewaniah tadi dapat dikalahkan dengan satu keyakinan bahwa kalau saya lakukan pun perintah Allah ini, Allah akan berikan reward, ganti, balasan, pahala yang berlipat ganda. Kesimpulannya bahwa kalau ingin menghilangkan sifat hewaniah dalam diri kita, jangan tanggung-tanggung, yakin kepada Allah, jangan ragu bertuhan. Jangan ragu bertuhan. Cuman itu yang payah kan. Kata almarhum Ustadz Dr. Andus Wahab Lubis, kalau kita berzikir ingat kepada Allah, melihat orang yang sedang kesusahan, naik ke mata, ngalir air mata. Naik ke muka, sedih wajah kita melihatnya. Tapi tak naik ke tangan. Kalau naik ke tangan, tangan akan bergerak mengambil uang untuk Nah, itu yang payah. Kenapa digantungi 70 setan? Mohon maaf Buya, ditahan Buya, ini kembali baik. Pemirsa yang berada di rumah terhubung bersama kita, Masya Allah, kita sapa bersama Buya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Bapak Ngadi dari Nagarjo Galang. Baik, dari Bapak Ngadi ya, di Galang ya? Ya, silakan pertanyaannya Pak. Gini, ini di luar tema ini Pak Ustadz. Iya, silakan, tidak apa-apa Pak. Gini, mohon diulang pertanyaannya Pak Ngadi. Itu katanya gini Pak Ustadz, kalau menyemprot rumput di makam itu katanya nggak boleh Pak Ustadz. Jadi jadi bagaimana itu solusinya dulu Pak? Sedangkan kalau semak itu dimarah sama masyarakat. Baik, sudah cukup Pak Ngadi? Iya, udah Pak. Baik, terima kasih. Iya. Baik, ini Buya dari Pak Ngadi di Galang nih Buya. Iya. Tertangkap saya karena saya nggak jelas. Baik Buya. Mungkin Pak Ngadi ini penjaga kubur atau bagaimana nih Buya, kurang tahu juga. Ke Pak Ngadi melihat bagaimana hukumnya ketika rumput yang dikubur itu disemprot mati Buya, kira-kira begitu. Biasanya yang sana ya? Iya Buya, ini terkait mungkin mau ziarah nih Buya, mau Idul Adha nih, biasanya kan ziarah para penjaga kubur nih membersihkan kuburan dengan menyemprot. Bagaimana hukumnya ketika mencabut atau menyemprot rumput yang ada di atas kuburan ini Buya, kira-kira Buya? Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berada di rumah, walaupun kita di luar dari membahas hakikat kurban, tapi ada yang menanyakan tentang bagaimana rumput-rumput yang jadi korban dicabuti oleh orang yang ziarah. Makhluk Allah itu ada 5. Kalau kita lihat urutannya, makhluk alamiah, tanah, air, api, udara, dan sejenisnya ya. Makhluk tetumbuhan, makhluk nabati ya, bukan nabati, kalau tumbuhan. Nanti haiwaniyah ya nabati. Nabatiyah, haiwaniyah, insaniyah, baru malaikat. Kalau yang 3 ini mulai dari hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, boleh dikelola? Boleh? Oke. Tanah dicangkol boleh? Muka manusia dicangkol boleh? Ditempelengnya kau. Karena itu kriminal. Oke. Pohon pucuk daun ubi dipoklek, kelepok untuk sayur daun ubi boleh? Kalau kepala manusia? Hewan kepalanya dipegang, disembelih, ayam boleh?
karena memang mereka diciptakan untuk manusia. Ya, dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 72 ya, Allah mengingatkan kepada kita, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Ketika kerangka manusia sudah jadi, ditiupkan Allah ruh ciptaannya, maka makhluk yang lain dipersilakan untuk nanti dimanfaatkan oleh manusia. Rumput di kuburan bikin semak, dicabut boleh, boleh. Disemprot boleh, boleh. Masalahnya apa? Mengganggu. Tapi ada juga rumput yang tak boleh disemprot, tak boleh diganggu. Kenapa? Rumput di depan rumah tetangga. Kenapa? Itu taman yang dipelihara. Kalau ada larangan memijak rumput, memotong rumput, jangan. Kan juga di bulan haji kayak gini Buya, di tanah haram, khususnya di waktu kita berihram, kan tidak boleh memotong rumput dan segala macam tuh. Itu artinya supaya kita ada pembelajaran menjaga kelestarian alam. Tapi ada memang rumput yang harus kita babat, kita bersihkan untuk bercocok tanam yang lain. Ilalang dibabat supaya kita bisa tanam jagung. Kan gitu kan? Jagungnya dibabat supaya kita bisa menanam tiang rumah. Karena mau mendirikan rumah, hasil panen jagung. Jadi boleh Pak Adi, ya. Okay. Baik, ya. Baik, Masya Allah. Dan karena sudah 2 orang kita tangkap pertanyaan dari pemirsa di rumah, betul. Kita akan kasih kesempatan dulu untuk ibu-ibu. Ini udah tak sabar saya tengok. Iya, silakan. Luar biasa. Siapa yang ingin bertanya, Ibu? Maulah sampai besok pagi kita, Bu ya. Baik, yang pertama dulu kita persilahkan perwakilan dulu dari Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Siapa yang ingin bertanya, Ibu? Silakan. Ya, silakan sebutkan namanya, silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, iya. Saya Sarina mau bertanya. Silakan. Tadi Buya menjelaskan tentang surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar yang Buya jelaskan tadi, bolehkah kita jadikan wiridan Buya? Baik. Ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buya mohon ditahan Buya. Ya, kita kumpulkan satu pertanyaan lagi Buya. Boleh. Baik, dari Majelis Ta'lim Nursimah, Majelis Ta'lim Al-Quran, pengajian Al-Quran Nursimah. Siapa yang ingin bertanya dari Majelis Ta'lim Nursimah? Silakan Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Quran Nursimah, nama saya Ibu Wan Nur Ainun. Tadi kita sudah mendengarkan tentang berkurban. Jadi yang ingin saya tanyakan Buya, apakah sifat tamak dan kikir itu dapat mengikiskan kasih sayang? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Ini sudah ada 2 pertanyaan Buya. Yang pertama tadi dari Ibu Sarina dan Ibu Nur Ainun. Tapi Buya mohon ditahan dulu Buya. Setelah pesan-pesan berikut ini dijawab. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban dari Buya terkait dari 2 pertanyaan dari Ibu Sarinah dan Ibu Nur Ainun. Buya, ini bisa langsung dijawab Buya. Bu Sarinah ya, dari Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini kalau kita lihat dari segi
historis, filosofisnya mengandung makna Allah berikan nikmat yang luar biasa. Termasuk nanti nikmat ketika kita di mobil mahsyar di dalam surga dengan izin Allah mendapatkan nikmat minuman telaga Kausar yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya umatnya seperti kita insya Allah diberikan kesempatan dengan catatan mencintai Rasulullah, melaksanakan perintah Allah, mengikuti Rasul, mengamalkan amalan-amalan sunnahnya. Lalu di dunia apa hubungannya? Ada nikmat yang juga tidak terhingga Allah berikan kepada kita, nafas yang tidak pernah habis. Lalu nikmat-nikmat lain yang Allah berikan tanpa pernah henti. Nah, kalau bicara tentang nikmat itu tentu kita kan setiap hari ingin cari rezeki. Iya kan? Ada yang dimakan hari ini, dicari hari ini, habis. Ada yang dicari hari ini bisa disimpan. Nah, dalam kajian tarekat, ini guru-guru mengajarkan surah Al-Kausar ini boleh diamalkan sebagai wiridan. Terutama ketika membuka pintu rumah dan pintu usaha. Kapan itu? Pagi harinya. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wa inna syani'aka. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wa inna syani'aka. Itu sering saya ajarkan. Mudah-mudahan berkah. Lalu nanti ketika kita menutup bacalah inna fatahna laka fatham. Ya, jadi silakan diamalkan. Boleh diamalkan. Baik dalam wiritan, dalam bentuk kita ucapkan maupun dalam ketika kita melakukan kegiatan membuka pintu rumah, membuka pintu toko dan sebagainya. Nah, Ibu Nur Ainun, sifat tamak dan rakus bisa mengikis kasih sayang. Ya betul. Kenapa? Orang yang tidak mau berbagi, kadang-kadang kepada saudaranya pun nggak dikasihnya. Kenapa? Karena tamaknya, karena rakusnya. Dia ada jambu besar, dipegangnya, bisa bagi 3 nih, bisa bagi 4 ini. Adiknya minta, kakak minta jambunya, mau kalian? Mau? Nah, diludahnya dulu. Supaya orang lain tidak mau. Ada model begitu? Nah, itu orang yang kikir itu. Tapi ada yang lebih licik lagi. Bekas ludah kakak pun nggak apa-apa juga katanya. Jadi sifat tamak dan sifat itu, rakus itu bisa mengikis rasa kasih sayang. Maka ukurannya ialah kalau sudah cukup untuk kita, kenapa harus ditahan dan disimpan? Ibu-ibu ingat ya, kalau pakaian sudah cukup untuk kita, kenapa harus disimpan-simpan yang lainnya? Apalagi masih bisa dipakai dan orang lain belum mendapatkannya. Kan begitu? Kan masih banyak yang belum dapat kan? Masih banyak yang belum menikmati kan? Masih ada kawan-kawan ibu yang belum dapat suami? Masih kan? Ibu sudah dapat? Sudah kan? Dia belum dapat? Bisa berbagi? Secara hukum boleh? Enggak, ini hukum. Secara hukum boleh? Boleh? Ini pemirsa dengar, boleh katanya. Tapi secara pelaksanaan berat. Kenapa? Berbagi itu sulit. Itulah tadi kadang-kadang karena maaf ya dalam tanda petik karena kita ingin monopoli, oligopoli. Jadi basmilah dengan cara selalu berbagi, sekali setahun secara kolosal dan massal Allah bikinkan caranya berkurban. Masya Allah. Berkurban. Nampaknya ya? Buya pas Buya tanya boleh tadi yang jawab nenek-nenek Buya yang boleh. Dan tadi pas Buya bilang ada yang meludahi, yang bilang ada itu korban nampaknya. Korban. Yang diam pelakunya Buya. Baik, Masya Allah. Baik, ibu-ibu kami kembali memberikan kesempatan untuk ibu-ibu. Ada 3 majelis taklim lagi yang belum bertanya ya. Kita akan berikan kesempatan dari yang pertama lagi majelis taklim Istiqomah. Ada yang sudah siap ingin bertanya, Ibu? Ada? Ya, silahkan berdiri. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Pohan, perwakilan dari Majelis Taklim Istiqomah. Buya, perkenankan saya ingin menanyakan seputar tausiah Buya tadi. Begini Buya, sejarah ibadah kurban itu kan mengandung kisah yang sedih Buya. Karena berakibat adanya tumpah darah gitu Buya. Kira-kira apa hikmahnya Buya kalau bisa Buya sampaikan pada kami semua. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pohan ya. Pohan. Baik, kita berikan kesempatan lagi kepada Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Rodotul Jannah ingin bertanya, kepada Buya, sebesar apa pengaruh berkurban ini terhadap kecemburuan sosial? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, ibunya saking kepinginnya bertanya lupa ngasih nama nih Buya. Bunda siapa tadi namanya? Namanya siapa Ibu? Sebesar apa pengaruh Namanya Ibu? Nama Bunda, Dengan Bunda. siapa Ibu? Dengan siapa ini Ibu? Kalau lu namanya udah nanya aja. Ibu. Mohon maaf ya Ustaz, biasalah udah jam-jam istirahat pula ini. Jadi tadi I am the forget the thesis day you said in my name. Oh my God. Okay. What is your name? What is your name? My name is Haja Nur Kamilasari Harahap SPD. Harahap Okay. The question about what is your name? Yes. Not about what is the question. Baik Ibu, Harahap lah kita bilang nih Bu ya. Ada dua pertanyaan nih Bu ya, dari Ibu Harahap dan Ibu Pohan ini Bu ya. Jadi kita satukan Hapon, Harahap Pohan ini Bu ya. Silakan Bu ya, bisa dijawab Bu ya. Baik. Kalau berbicara ibadah kurban ya, terutama dikaitkan dengan sejarah, kan tadi saya sebut perintah Allah kepada Nabi Adam supaya anaknya Habil Qabil berkurban. Kurbannya Habil diterima, yaitu hewan yang bagus. Kurbannya si Qabil tidak diterima karena hampa-hampa gandum. Maka dia bunuh abangnya atau kakaknya gitu ya. La'aqtulannak. Apa hikmahnya? Ini adalah merupakan satu bukti ketika manusia serakah memperebutkan sesuatu, tidak ada yang mau mengalah, maka akan terjadi pertumpahan darah. Waktu itu adalah perbuatan terhadap wanita. Secara syariat ketika itu anak Nabi Adam itu lahir, laki-laki perempuan seperut, nggak boleh menikah. Tapi silang boleh. Iklima itu bersama dengan Qabil, kemudian Labudda bersama Habil. Dalam sejarah Iklima lebih cantik daripada Labudda. Maka mestinya Habil menikah dengan Iklima, Qabil menikah dengan Labudda. Tapi dia nggak mau, disuruh berkorban asal-asalan. Akhirnya ketika diterima kurban Habil, dialah yang akan menikah dengan Iklima dan itu sesuai dengan syariat. Dia tidak suka, dia bunuh. Ini kan artinya korban hawa nafsu karena memperturutkan cinta terhadap yang dilarang. Lalu kaitannya dengan ibadah kurban itu apa? Manusia pun kalau terlalu cinta kepada harta, yang bukan miliknya pun bisa diambilnya. Tapi sebaliknya kalau cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, yang miliknya pun diberikannya kepada orang lain. Dalam arti sesuai dengan syariat agama Islam. Itulah ibadah kurban. Gitu Bu ya. Nah, sejarah yang berdarah tadi itu. Maka hubungannya kepada kita, janganlah sampai mengorbankan nyawa manusia gara-gara rebutan sesuatu yang sifatnya adalah materi dunia sementara. Miss Harahap, ya, your question is very good ya about the relation korban and social feeling. Itu tadi bahasa Mandelingnya begitu bahasa ya. Mandelingnya. Hubungan ibadah korban dengan kecemburuan sosial. Terjemahannya di bawah layar kaca berikut ini Bu ya. Maksudnya kalau ada orang yang kaya tapi suka berbagi, orang tidak cemburu sama dia. Kenapa? Bapak tuh kaya tapi baik. Yang susah ada orang miskin tapi petentengan. Lalu apa? Dia itu dakinya pun diminta tak dikasihnya. Jadi akan menimbulkan kecemburuan sosial apabila orang yang berpunya, the have, tapi tidak mau berbagi. Tapi orang yang kaya mau berbagi akan dicintai oleh orang-orang lain. Ibadah kurban menunjukkan bagaimana kita berbagi kepada sesama. Buktinya hewan kurban disembelih, bagian kepala ke sini, kira-kira segitulah berat yang untuk kita, selebihnya bagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dengan demikian terkikislah kecemburuan sosial karena mereka tahu orang kaya ini pun juga adalah orang yang suka berbagi. Maka yang kaya pandai bersyukur, yang tidak kaya pandai bersabar. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Masya Allah, baik. Mudah-mudahan apa yang dijawab oleh Buya dapat kita hayati dan kita amalkan. Amin, ini Buya, terkhusus tadi untuk dua penanya kita. Ya. Dan ini tersisa satu ini. Silakan. Dari Majelis Ta'lim
Buya nih tazkirah nih Buya. Silakan. Atau kita tutup aja ya. Oh baik. Ini sudah ada yang Masya Allah itu sudah tak sabar ini bertanya. Silakan Ibu dari Majelis Taklim Tazkirah Sumatera Utara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajatu Binga dari Majelis Berzikir Tazkirah. Silakan. Ingin bertanya Buya, mengapa daging kurban tidak boleh dijual? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat ini. Ini waktunya sangat singkat Buya, dapat dijawab Buya. Kenapa tidak boleh dijual? Satu, daging itu sifatnya adalah ibadah. Yang kedua adalah merupakan hadiah atau sedekah dari pelaku kepada yang lain. Yang ketiga, kenapa dijual? Ini 1 menit penting ya. Ada kejadian di kota besar, sebut saja Jakarta. Saya ada tempat tinggal di Jakarta. Mereka dapat daging kurban dari beberapa tempat sehingga katakan dia dapat 5 bungkus daging kurban. Katakan tuh Pak Polan itu si A, oke? Kalau dia sudah dapat 5 daging kurban milik dia, Pak Ahmad tadi, itu punya siapa yang 5 itu? Ayo. Punya siapa yang 5 itu? Punya Pak Ahmad. Hak dia, pemakaiannya sudah tergantung sama dia. Oke. Dia mau mengolah daging kurban itu, tapi nggak ada minyak lampu. Tidak ada beras. Lalu dia jual, boleh? Tapi daging kurban? Sudah dia punya. Itu maksudnya. Hal ini ada terjadi bagi orang yang memang tidak mampu dapat daging, ngolahnya pun dia nggak bisa. Tapi itu di luar sesuatu yang biasa kita lakukan. Ini hak dialah. Hak dialah itu. Tapi secara umum daging kurban tidak boleh dijual belikan. Nah kalau mereka ngerti pasti mereka bilang ini daging kurban, nggak dijual belikan. Jadi bagaimana? Aku ada daging tapi nggak punya beras. Kata yang satu, aku punya beras nggak punya. Oke kita masak sama-sama kan gitu. Sama dengan orang buta dan orang lumpuh. Orang lumpuh bilang, aku bisa nengok tapi tak bisa jalan. Orang buta bilang, aku bisa jalan tapi tak bisa nengok. Maka akhirnya orang lumpuh digendong. Orang yang buta yang menuntun jalan. Jadi bisa kerjasama. Kenapa nggak bisa begitu? Orang lumpuh dan orang buta pun bisa, masa kita nggak bisa? Terima kasih. Baik Buya. Buya ini tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara. Singkat saja Buya untuk penutup dari tema kita hari ini, persilakan. Yang bisa berkorban, berkorbanlah. Hanya satu kesempatan selama 1 tahun 4 hari berkorban. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jangan lewatkan kesempatan yang ada itu karena tidak terulang kecuali tahun depan. Yang bisa kurban tanggal 10, Abdul. 11, 12, 13 boleh. Abdul artinya the best. Kalau boleh artinya biasa. Pilih yang biasa atau yang bagus? Nah, silakan. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Buya atas tausiahnya. Mudah-mudahan dapat kita hayati, dapat kita amalkan. Terutama ini mendekat hari dari Hari Raya Idul Adha. Dan ibu-ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Masya Allah ini semangat luar biasa. Saya lihat tidak ada yang mengantuk kecuali yang kacamata hitam. Saya tak tahu itu apakah mengantuk atau tidak. Tapi saya kenal percaya ini masih semangat sampai di akhir ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu sampai di rumah dengan selamat. Dan dapat berkumpul dengan keluarga lebih, batinnya lebih semangat lagi insya Allah ya. Dan pemirsa, sebagaimana disampaikan oleh Buya tadi bahwa pentingnya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diberikan Allah tiada terkira, Masya Allah, sehingga kita tahu diri ketika Allah menyuruh sesuatu maka kita jangankan untuk membatalkannya, menundanya saja pun kita tidak akan mau karena kita sadar kita diberi oleh Allah dan yang diberi oleh Allah sungguh sangat banyak. Saya Yuzairi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.